Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu. Hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang prakerjaan, satu orang. Atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu. Maka kami mencabut perkara nomor 2-519-2-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Jadi Pak Jokowi itu lahir tanggal Juni 21 ya. Anak dari siapa Mas itu? Coba dibaca. Tommy Harjo. Iya. Lulus di SD Negeri Tirtoyoso di Surakarta 31 Desember 73. Bahkan ada di bahasa di Quran, tidak akan mungkin sampai onta masuk lubang jarum si fulan sebelum bisa masuk surga. Tidak mungkin. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan kita menang. Masuknya beliau 1974. Nah, lulus sesuai dengan ijazah tertanggal 30 November 1976. Di foto ini di aslinya kan sama Aslinya, tulisannya iya, sama. Sama. Jadi nggak ada Dekannya bedanya. Prof. Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi ini. Rektor Prof. Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. sama. Langkah hukum yang kita tempuh yang memang kita ketahui adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Ya. Kalau kami tidak cabut perkara kalah pada pokok perkara, maka klien kami kehilangan hak hukum. Tapi perkara ini kami cabut, klien kami masih memiliki hak hukum. Nanti setelah selesai perkara pidananya bisa menggugat kembali karena perkara ini belum masuk materi pokoknya. Saya sebagai gurunya gitu, atau saksi hidup gitu, bahwa Pak Jokowi itu adalah betul-betul murid di SMPP Negeri 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Mengapa nggak percaya? Oh, itu saya sendiri saksinya. Dengan surat pencabutan ini, kami juga menyampaikan izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022 mendatang. Dan mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Egy Sujana selaku kuasa hukum penggugat ijazah Presiden Joko Widodo mencabut gugatan tersebut. Adapun penggugat ijazah Jokowi ialah Bambang Trimulyono. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Egy, yakni Anwar Silalahi. Ia mengatakan Egy dan tim memutuskan mencabut gugatan lantaran Bambang saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Bambang kini tengah ditahan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri sejak 14 Oktober. Akibatnya, Egy dan kawan-kawan kesulitan untuk berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang ijazah Jokowi yang mereka klaim palsu. Pencabutan gugatan terkait dengan ijazah palsu Presiden Jokowi juga ditegaskan oleh kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinudin. Kozinudin mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini, 27 Oktober 2022, di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30, ujar Ahmad Kozinudin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube-nya. Ahmad Kozinudin mengatakan ditetapkannya Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala, sebab menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Ia menyebut hanya Bambang Tri yang memiliki akses ke saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan, sehingga Ahmad Kozinudin menilai hal inilah yang membuat pihaknya sulit untuk memberikan pembuktian. Di mana kalau ini dipaksakan, sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan.
Saksi-saksi juga bisa diakses karena prinsipal klien kami ditahan. Sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut dan tentu saja saksi-saksi tersebut tadi hanya percaya pada Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi akan menjadi problem, ujarnya. Oleh sebab itu, Ahmad Kozinuddin mengatakan pihaknya mengambil opsi untuk mencabut perkara. Ahmad Kozinuddin menilai dengan dicabutnya perkara tersebut, maka kasus akan ditutup atau dianggap tidak ada. Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592-PDT.G/2022-PN-Jakarta.PST. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin sebagai penasehat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1. Presiden Jokowi, tergugat 2. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti. Egy Sujana selaku kuasa hukum penggugat ijazah Presiden Joko Widodo mencabut gugatan tersebut. Adapun penggugat ijazah Jokowi ialah Bambang Trimulyono. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Egy, yakni Anwar Silalahi. Ia mengatakan Egy dan tim memutuskan mencabut gugatan lantaran Bambang saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Bambang kini tengah ditahan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri sejak 14 Oktober. Akibatnya, Egy dan kawan-kawan kesulitan untuk berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang ijazah Jokowi yang mereka klaim palsu. Pencabutan gugatan terkait dengan ijazah palsu Presiden Jokowi juga ditegaskan oleh kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinuddin. Kozinuddin mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini, 27 Oktober 2022, di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30, ujar Ahmad Kozinuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube-nya. Ahmad Kozinuddin mengatakan ditetapkannya Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala, sebab menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Ia menyebut hanya Bambang Tri yang memiliki akses ke saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan, sehingga Ahmad Kozinuddin menilai hal inilah yang membuat pihaknya sulit untuk memberikan pembuktian. Di mana kalau ini dipaksakan, sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan. Saksi-saksi juga bisa diakses karena prinsipal klien kami ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut dan tentu saja saksi-saksi tersebut tadi hanya percaya pada Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi akan menjadi problem, ujarnya. Oleh sebab itu, Ahmad Kozinuddin mengatakan pihaknya mengambil opsi untuk mencabut perkara. Ahmad Kozinuddin menilai dengan dicabutnya perkara tersebut, maka kasus akan ditutup atau dianggap tidak ada. Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara